sifat manusia itu kalau seandainya tidak diperingati maka dia akan lupa. Kenapa? Asal kata dari manusia saja itu nasiya yansa, artinya manusia, artinya lupa dalam bahasa Arab. Iya, kita lupa akan kenikmatan, kita lupa akan apa yang Allah berikan, kita lupa akan semua hal yang ada di dunia ini, kita lupa akan akhirat, kita lupa mengaji, kita lupa beribadah dan lain sebagainya. Karena apa? Memang sifat daripada manusia itu lupa. Tapi jangan sengaja dilupain. Bagaimana caranya enggak sengaja dilupain? Yaitu Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kajian tafsir surat An-Nazi'at. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tafsir An-Naba. Selanjutnya kita akan sedikit mengkaji tentang surat An-Nazi'at, apa yang terkandung di dalamnya dan juga pelajaran yang dapat kita petik dalamnya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama sampai kepada ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikatnya, yaitu malaikat-malaikat Allah yang sudah Allah berikan urusan dan sudah Allah berikan amanah, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah walaupun hanya sedikit. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengerjakan seperti apa hanya yang disuruh. Selanjutnya kita sudah menjelaskan tentang ayat 15 sampai kepada ayat 26 yang mana bercerita tentang Nabi Musa. Korelasi antara ayat pertama dengan ayat yang setelahnya, yaitu ayat pertama itu menjelaskan tentang malaikat, dan ayat setelahnya tiba-tiba bercerita tentang Nabi Musa. Ternyata ada pelajaran di situ bahwa ketika berbicara tentang akhirat, maka disandingkan dengan ceritanya Nabi Musa. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang munafik itu tahu bahwa mereka itu mengetahui tentang cerita itu juga. Jadi cerita itu terus-menerus dari mereka, dari nenek moyang mereka sampai kepada mereka mengetahui cerita itu. Namun mereka juga tetap enggan untuk terima kebenaran Al-Quran, sehingga pada akhirnya adalah mereka diberi antara dua opsi. Opsi yang pertama adalah kalau kamu ingin ke dalam ashabul yamin atau orang-orang yang benar, maka ikutlah kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa atau apa yang ditujukan kepada Nabi Musa, yaitu firman Allah. Allah Subhanahu Nabi Musa datang kepada Fir'aun khusus untuk mendakwahi Fir'aun supaya kembali ke jalannya, karena sebenarnya Fir'aun sudah terlalu jauh dan terlalu berlebihan sehingga itu membuat dia binasa. Dan yang kedua, pilihan kedua, opsi yang kedua adalah ashabus shimal, yaitu orang-orang yang berada pada posisi sebelah kiri atau orang-orang bagian kiri, yaitu orang-orang yang tidak percaya akan hari akhir dan mereka tidak percaya akan hari kebangkitan. Maka oleh karena itu mereka akan didatangkan oleh dua opsi. Opsi ingin mengikuti Nabi Musa atau opsi mengikuti Fir'aun. Maka oleh karena itu pelajaran yang
An-Nazi'ah ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat-malaikatnya dan tentang hari akhir, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan pelajaran tentang cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Lalu setelahnya kita akan menjelaskan seperti halnya sebelumnya, bahwa penciptaan-penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, atau lebih dari adalah kekuasaan Allah yang Allah tampakkan pada surat setelahnya, yaitu surat 27. Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Ayat 27. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Di sini dikatakan bahwa apakah penciptaan kamu itu lebih besar atau lebih hebat, ataukah penciptaan langit yang telah Allah Subhanahu wa taala bangun? Nah, di sini dikatakan bahwasanya penciptaan manusia dan penciptaan langit sendiri, bagaimana rumitnya? Apakah penciptaan manusia yang di sana terdapat seluruh kesempurnaannya, atau penciptaan langit yang paling susah? Karena kita tahu bahwa manusia itu punya kepala, punya tangan, punya kaki, dan itu sempurna, tidak seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Ditambah lagi kita diberikan otak, diberikan daya pikir, dan diberikan hati, sehingga logika dan hati itu akan ada kesatuan untuk membuat sebuah peradaban. Sedangkan makhluk lain tidak diberikan yang seperti itu. Belum lagi dengan isi dalam daripada manusia itu ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada urat-urat yang kalau kita tarik uratnya itu sampai berapa ratus kilometer urat. Belum lagi darah, belum lagi jantung yang memompa kita, itu sangat dahsyat. Namun di sini kalau seandainya ditanyakan siapa yang paling susah penciptaannya, penciptaan manusia atau penciptaan langit? Kalau sekarang kita jawab, susah yang mana? Dua-duanya. Sekarang kita bandingkan. Kalau seandainya kita lihat langit yang sekarang ini adalah langit yang paling dekat. Namun kalau seandainya kita melihat manusia, itu sebuah debu atau sebuah titik di alam semesta ini. Kita bandingkan manusia satu dengan langit, itu jauh. Karena apa? Langit itu yang pertama ada galaksi, ada tingkatan, dan ada bintang-bintang sekaligus bulan, dan semuanya itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Bandingkan dengan manusia yang sangat kerdil dalam alam semesta ini, sangat kecil. Kalau kita tarik dari tempat kita duduk sekarang, atau kita berdiri di luar, lalu kita tarik diri kita itu terus ke atas, ke atas, ke atas sampai ke pulau-pulau. Setelah itu kita tarik lagi ke atas, pelihara kita sampai kelihatan bumi doang. Di manakah manusia waktu itu? Tidak kelihatan. Kita tarik lagi sampai ke galaksi-galaksi yang ada, kecil banget. Penciptaan langit itu sangat besar. Bukan hanya besar, dia tanpa tiang. Kalau kita buat rumah sekarang tanpa tiang bisa? Tidak bisa, pasti akan runtuh. Langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ada penyangga dan tanpa ada tiang, dan itu bisa dilakukan atau itu sekarang terjadi bahkan sampai miliaran tahun. Kita tahu umur bumi ini sudah sangat lama. Matahari umurnya berapa miliar tahun, belum lagi bumi. Dan itu mereka lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mereka sedikit pun bermaksiat atau menyeleweng. Contoh misalkan
tiba-tiba matahari tidak terbit? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi matahari tetap terbit. Terbit dia lalu terbenam kembali setiap hari. Setiap hari. Nah, sekarang kita bandingkan dengan manusia yang sangat kerdil ini dengan alam semesta, atau bisa kita katakan langit saja. Penciptaannya yang paling susah mana? Otomatis langit. Karena apa? Langit dengan segala isinya itu sangat besar. Kalau dibandingkan dengan manusia itu sangat-sangat kecil. Walaupun manusia itu dibuat atau diciptakan dengan sangat detail, namun kalau penciptaannya itu lebih dahsyat lagi. Karena yang kita lihat itu hanya sedikit saja dengan apa yang kita lihat dari pandangan mata kita. Tapi kalau seandainya kita belajar antariksa, belajar ilmu astronomi, kita akan melihat semua alam semesta ini besar banget, besar banget. Dan manusia itu hanya bisa melampaui sampai langit pertama saja. Bahkan belum ada yang bisa sampai ke langit kedua, ketiga. Dan kita nggak tahu sampai berapa tahun cahaya itu kita perjalanannya itu. Karena memang luas banget. Langit yang luas itu saja Allah bisa ciptakan, apalagi manusia. Nah, sekarang penciptaan kamu saja itu sangat-sangat gampang, apalagi untuk membangkitkan kamu. Penciptaan langit saja sangat-sangat susah, tapi bisa dilakukan. Apalagi hanya membangkitkan kalian ketika hari akhir, sangat-sangat gampang. Oleh karena itu, ini sebenarnya peringatan bagi mereka yang tidak percaya akan hari akhir. Ini adalah bukti di mana kalau seandainya kamu tidak percaya penciptaan kamu tidak percaya sekarang penciptaan langit. Kalau seandainya kamu tidak percaya dengan penciptaan langit, bagaimana halnya kamu tidak percaya dengan penciptaan manusia, sedangkan saya akan membangkitkan di hari akhir. Maka kedua-duanya saling berhubungan dan saling memang betul-betul saling bukan bertolak belakang, tapi memang saling berkaitan. Karena apa? Jauh perbandingannya antara langit dengan manusia sendiri. Seperti itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat selanjutnya, ayat 28. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan langit, tapi juga menyempurnakan ciptaannya itu dengan apa? Ditinggikan. Itu dalam ayat ini samkaha. Samkaha itu artinya dari bawah ke atas. Jadi penciptaannya itu dari bawah ke atas. Kalau seandainya dari atas ke bawah itu amqaha. Amir dalam bahasa Arab itu dalam. Jadi dari atas ke bawah, seperti halnya kita masuk ke dalam laut. Berapa kedalaman laut? Jadi dari atas dulu baru kita masuk ke dalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan samkaha itu artinya dari bawah ke atas, dari bumi ke atas langit itu. Bagaimana penciptaannya? Apakah penciptaannya itu diawali dengan penciptaan bumi atau penciptaan langit? Ada ayat yang mengatakan bahwasanya didahului pada penciptaan langit. Ada ayat yang menyatakan bahwa duluan diciptakan bumi, lalu diciptakan langit, lalu disempurnakan ciptaannya yaitu bumi kembali. Boleh dikatakan bumi itu ketika diciptakan mentah dulu, nggak ada apa-apa, bersam, belum ada yang bisa ditempatin. Lalu Allah sempurnakan penciptaannya, dia ada gunung. Jadi dulu itu ketika penciptaan bumi itu bergetar terus, gitu, nggak diam, nggak berhenti dia ketika penciptaan bumi pertama kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasak. Jadi
Tidak lain yang tidak bukan adalah gunung-gunung. Jadi diciptakan pasang atau diciptakan gunung itu untuk meredam yang namanya goncangan dari tersebut, sehingga bumi itu tidak bergetar lagi. Dia punya pasang, yang mana pasang itu seperti hanya sebuah tenda. Kalau tenda itu tidak ditaruh pasang, otomatis tenda itu akan goyang, linglung. Tapi kalau seandainya kita pasang dengan pasang besi di pada ujung-ujungnya, otomatis dia akan kuat dan akan siap menerima apapun, apakah itu angin atau itu hujan dan lain sebagainya. Dia tidak akan goyang lagi. Nah, seperti itu juga bumi. Bumi pertama diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala goyang-goyang. Ibarat paku ya. Iya, seperti paku. Jadi setelah itu Allah sempurnakan dengan diciptakannya gunung-gunung. Lalu bumi itu tidak lagi bergoyang-goyang, tetapi dia tetap seperti halnya yang kita rasakan saat ini. Lalu mengapa terjadinya gempa bumi? Apakah itu sesuatu hal yang tidak sengaja atau memang itu hal yang lumrah? Sebenarnya kalau kita katakan kenapa di adanya gempa bumi, ketika itu Umar ketika suatu saat ada suatu ketika di Mekah itu digoncang yang namanya gempa. Jadi Umar bilang, ini siapa yang buat maksiat? Artinya kalau seandainya kita berbuat maksiat, kita akan diihdar, diberi peringatan. Apakah itu berupa bencana, maka memang berupa sesuatu hal yang membuat kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kalau dalam ilmu geografinya, ya karena gunung kita itu dikeruk, gunung kita itu diambil, sehingga gunung yang awalnya itu menjadi pasang terkikis sedikit demi sedikit sehingga habis. Dan pasak itu seperti yang kita tahu bahwa kalau pasak itu dicabut, maka tenda itu juga akan bergoyang kembali. Nah, sekarang gunung itu sudah dikeruk, akhirnya bumi sedikit demi sedikit kembali bergoyang. Itu juga pertanda bahwasanya bumi itu sudah terlalu tua. Jadi kalau orang yang tua itu kan biasanya banyak makanan. Kalau makan sedikit, misalkan yang manis-manis, sudah kumat ini, kumat sakit itu, dan lain sebagainya. Sama, bumi juga seperti itu. Bumi kita sudah terlalu tua, sedikit aja dikeruk itu udah goyang, udah terjadi hal yang tidak kita inginkan, longsor, dan lain sebagainya. Itu karena semuanya ulah perbuatan manusia, bukan perbuatan makhluk-makhluk lain atau binatang. Itu semuanya ulah daripada manusia. Manusia terlalu rakus, terlalu tamak, dan terlalu sombong, sehingga murka bumi, murka gunung, murka semuanya. Apa yang Allah ciptakan murka. Kenapa? Karena keserakahan manusia. Kita aja sekarang, kalau seandainya diberikan sebuah motor, pengen mobil. Nah, kalau seandainya dikasih mobil, pengen pesawat terbang. Kalau mau dikasih pesawat terbang, pengen kapal pesiar. Kalau sudah dikasih kapal pesiar, pengen lain lagi. Gak akan habisnya. Itu sebenarnya sudah sifat daripada manusia. Cuma agama mengajarkan kita agar mengelola sebuah ketamakan menjadi sebuah keridhaan. Kalau seandainya kita punya yang namanya uang, kita punya yang namanya harta, berbagilah agar kita tahu bagaimana kehidupan yang di bawah kita, agar kita tahu bagaimana kehidupan yang lebih parah daripada kita. Kita berarti sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan. Lihat orang bawah sekarang, jangan lihat orang di atas, tapi lihat orang bawah. Orang bawah itu tidak bisa apa-apa. Mereka itu makan aja sehari sekali.
akhirnya kita berbagi. Dengan adanya seperti itu, kita mengelola yang namanya ketamakan kita menjadi keridhaan. Akhirnya kita tahu bahwa orang lain aja jangankan mau mobil atau yang lain-lain, untuk makan aja mereka susah. Akhirnya kita ingin berbagi. Rasa ketamakan yang awalnya itu ingin itu akhirnya terhilangkan gara-gara kita melihat hal yang di bawah. Itu sebenarnya penting karena memang sifat manusia itu kalau seandainya tidak diperingati maka dia akan lupa. Kenapa? Asal kata dari manusia saja itu nasiya yansa, artinya manusia, artinya lupa dalam bahasa Arab. Iya, kita lupa akan kenikmatan, kita lupa akan apa yang Allah berikan, kita lupa akan semua hal yang ada di dunia ini, kita lupa akan akhirat, kita lupa mengaji, kita lupa beribadah dan lain sebagainya. Karena apa? Memang sifat daripada manusia itu lupa. Tapi jangan sengaja dilupain. Bagaimana caranya enggak sengaja dilupain? Yaitu kajian atau sama-sama kita mengembangkan diri supaya apa? Teringatin terus. Jadi kalau seandainya kita bergerak sendiri itu susah. Contoh misalkan kita yang kita ini sudah punya kerja, disuruh hafalin setiap hari satu wajib, satu halaman. Hafalin satu hari itu satu halaman. Bisa nggak? Susah. Tapi kalau seandainya kita bareng-bareng, yuk kita hafalin satu malam aja 2 ayat. Lama-lama jadi banyak. Dan itu lebih mudah. Asalkan kita istiqomah, daripada kita menghafal satu halaman tapi setelahnya lupa semua, mendingan kita hafalin dua secara berjamaah dan secara bersama-sama tapi ingat sampai kapan dan kita pakai ketika kita sholat, dan itu lebih bagus. Seperti itu. Jadi manusia itu memang punya sifat itu. Maka kalau seandainya ada orang misalkan salah naruh ini atau lupa itu, jangan disalahkan. Tapi memang sudah sifatnya seperti itu. Tapi jangan kebiasaan. Jangan membuat itu sebuah kebiasaan. Sebenarnya bisa kita hilangkan. Dengan cara apa? Misalkan kita suka lupa naruh barang di mana. Ya kita catat. Atau kita suka lupa hutang kita berapa. Kita catat supaya nggak lupa dan lain sebagainya, supaya terhindari daripada sifat lupa itu. Masyaallah muslimin, jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat selanjutnya, wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ini berkaitan juga dengan surat An-Naba. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Hampir sama. Jadi dia menjadikan malam itu gulita dan menjadikan siangnya itu terang benderang. Untuk apa? Untuk di surat An-Naba, yaitu waja'alna laila libasa. Jadi laila itu bukan untuk bekerja, malam hari itu bukan untuk bekerja, tapi untuk istirahat. Setelah itu dikatakan bahwa waja'alna nahara ma'asya. Jadi siang hari itu apa? Untuk mencari penghidupan. Jadi jangan dibalik sekarang. Kalau seandainya dibalik, maka kita melawan sunnatullah atau melawan apa yang telah Allah tetapkan. Makanya sekarang itu banyak orang yang kebalik kerjanya.
Dan mereka pikir bahwa ketika mereka membalikkan sebuah sunnatullah itu mereka tidak apa-apa. Salah. Sekarang memang tidak apa-apa, karena memang mungkin badannya masih fit, mungkin pikirannya masih bagus. Namun kita lihat setelah 5, 10, 20 tahun akan cepat rusak semua organ-organ kita. Karena apa? Karena sunnatullah itu dibalik. Otomatis badan kita itu yang awalnya itu memang kalau malam Allah jadikan itu tempat tidur, kita jadikan tempat bekerja, sedangkan ketika siangnya kita jadikan tempat tidur. Itu akan rusak sendiri organ-organ dalam kita. Karena mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita atau mengabulkan permintaan kita bukan sebenarnya lebih pada bukan yang kita inginkan, tapi lebih kepada apa yang kita butuhkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rumah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kendaraan, sebenarnya itu adalah sebuah nikmat dan itu adalah kebutuhan kita. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Contoh misalkan kita mau, ya Allah berikan saya uang yang banyak biar saya bisa beli mobil, biar saya bisa jalan-jalan, ya Allah. Allah nggak kasih. Karena mungkin itu nggak butuh dan itu belum kita butuhkan. Tapi kalau seandainya kita betul-betul berdoa terus, tiba-tiba Allah juga nggak memberikan, mungkin ada hikmahnya. Bisa jadi kalau seandainya Allah berikan kepada kita mobil, tiba-tiba kita balapan atau kita bangga diri dengan adanya mobil, setelah itu kita akan meninggal nanti ada selesai. Hikmah ada di situ. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan spesial uang pun hari ini. Apa? Supaya apa? Supaya kita itu pikir bahwasanya ternyata susah untuk mendapatkan rezeki yang halal itu susah. Maka ketika ada rezeki halal jangan kita hampur-hampurkan dengan meminum alkohol, dengan berjudi dan lain sebagainya. Jangan. Ketika ada hal-hal yang halal yang sudah kita dapatkan, jangan kita sia-siakan dengan sebuah hal. Dan nanti akan dicabut Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya punya hikmah. Hikmah yang ada di dalam ayat ini bahwa dijadikan malam gelap gulita itu untuk kita istirahat, bukan untuk kita bekerja. Dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang terang benderang untuk apa? Untuk kita mencari kehidupan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di bumi ini dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya ada siang, ada malam, ada tempat istirahat dan ada tempat di mana kamu mencari penghidupan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini. Nah, ini sebenarnya kehebatan daripada sebuah bumi. Bagaimana kita katakan kehebatan? Coba sekarang kita ada balon gede. Tahu nggak balon yang punya ibu hamil itu? Balon besar itu. Nah, sekarang kalau seandainya ada kita naik jalan atau naik aja di atasnya, bisa nggak kira-kira kita berdiri atau berjalan di atas balon? Satu balon yang besar itu aja naik ke atasnya, terus jalan di atas balon itu, bisa? Enggak. Bumi kita itu bulat, tapi Allah hamparkan seperti halnya tidak bulat. Allah hamparkan seperti halnya kita menghamparkan sebuah kapet.
lurus, tidak ada yang istilahnya bulat. Jadi kita sekarang ini nggak merasakan bahwasannya bumi itu bulat. Yang kita rasakan adalah bumi itu terhampar luas, dan kita tidak merasakannya karena kita masih berada di bumi. Coba kalau seandainya kita belajar tentang astronomi atau antariksa, kita keluar dari bumi, sudah kita tidak bisa lagi berdiri seperti hanya kita berdiri di bumi. Karena di bumi mungkin ada gaya gravitasi yang mana kita bisa berdiri di atasnya. Kita ditarik oleh bumi, makanya itu disebut gaya gravitasi. Tapi kalau seandainya pergi ke bulan, pergi ke planet-planet yang lain, nggak bisa kita berdiri langsung di sini, nggak bisa. Otomatis kita menambah dan kayak balon yang kita terbangin gitu, berbunyi lagi ya, terbangin lagi, kita lempar lagi, seperti itu gaya gravitasi. Tapi Allah hamparkan, seakan-akan bumi ini tidak ada bulan, tapi seperti sebuah karpet yang telah dihamparkan. Itu kehebatan bumi. Apakah bumi itu saking banyaknya manusia terus dia mau melakukan atau membuat manusia itu jerah supaya manusia itu cepat-cepat masuk ke dalam bumi atau cepat-cepat di tanah? Enggak. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bumi lakukan. Kecuali kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh bumi, wahai bumi telan dia hidup karena dia sudah bermaksiat kepadaku, maka bumi dengan segala kekuatannya akan menelan. Tapi bumi sekarang kalau seandainya kita buat maksiat di atas bumi seperti biasa. Dia tidak melakukan apa-apa karena dia tidak diperintahkan itu. Maka kalau seandainya bumi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelan, sudah tamat kita. Jangankan bumi ditelan. Dulu waktu tsunami Aceh itu nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit air masuk sampai 10 km. Dan itu meratakan semuanya. Musola ini kalau kena tsunami, sisanya apa? Lantai doang. Bahkan karena lantainya diangkat juga, sisanya apa? Tidak ada apa-apa kecuali tanah. Melempar semuanya hilang. Itu terbukti ketika kita lihat foto-foto tsunami Aceh itu ada sebuah masjid yang berdiri tegak, semuanya itu kosong, semuanya seperti halnya pesawahan. Masjid itu berada di tengah-tengah sawah, tidak ada bangunan. Padahal sebenarnya itu semuanya perumahan, itu semuanya adalah bangunan, di sekelilingnya itu adalah bangunan. Tapi dalam waktu hanya 5 menit saja selesai semuanya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan karena kedahsyatannya bahwa di sini saja bisa dibuat seperti itu, apalagi di akhirat nanti otomatis lebih bisa. Nah, 5 menit saja sudah selesai, maka apalah kita. Dulu yang kejadian di telan sama tanah itu mana? Di Palu ya. Ya. Saya ingat banget itu. Ketika saya melihat hal itu, jadi ada kampung, karena kampung itu ditelan sama tanah, hilang semuanya. Satu kampung itu hilang, sisa apa? Tanah doang. Dalam waktu berapa lama? Gak sampai 5 menit. Dan itu kejadiannya ketika mereka tidur malam. Iya, tidur malam, tiba-tiba sudah tidak ada. Tiba-tiba udah ditelan sama ibu. Ada orang yang anak-anak yang memang ngajinya jauh ke desa yang lain, dia balik udah nggak ada lagi rumahnya, udah ditelan sama bumi dalam sekejap mata. Padahal dia bisa dikatakan dia itu pergi berangkat maghrib, pulangnya udah nggak ada lagi. Maaf salah. Jadi apapun kalau seandainya sudah dikatakan kun, maka akan jadi fayakun.
sangat mudah banget. Untuk Allah Subhanahu wa taala melakukan itu sangat mudah, apalagi hanya untuk membangkitkan kalian di hari akhir. Sangat lebih sangat mudah. Ayat selanjutnya, ayat ke-31, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan darinya dipancarkan mata air yang ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Jadi dari sini bahwa setelah kita tahu bahwasanya bumi itu telah diciptakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan adanya tumbuh-tumbuhan, dengan adanya air, maka bagaimana halnya nikmat itu telah kamu rasakan, tetapi kamu tetap saja ingkar akan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Wal jibala arsaha. Ayat yang ke-32. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipacangkan dengan teguh. Seperti halnya yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa gunung-gunung itu memang sudah dipacangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini untuk bukti kebesarannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang bisa melakukan ini. Tidak ada orang lain dan tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan yang lain yang bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Lantas bagaimana halnya kamu mengingkari akan dibangkitkannya hari akhir? Sedangkan hal yang besar seperti ini saja Allah Subhanahu wa taala bisa, apalagi hanya untuk membangkitkan kamu ketika hari akhir. Sangat-sangat lebih bisa. Seperti itu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-33. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, ini setelah dikatakan bahwasannya wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha, semuanya untuk kamu. Bukan untuk apa yang diberikan oleh Allah itu untuk Allah, bukan. Untuk kesenangan kamu. Namun di balik kesenangan itu apakah ada rasa kesyukuran? Rasa di mana kita itu melihat semuanya itu bukan hanya dari kacamata pikiran saja, tapi lebih ke kacamata hati. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kesehatan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nafas yang sampai saat ini masih kita hirup. Lantas hal-hal yang dahsyat itu mengapa kita sering mengingkarinya? Mengapa kita tidak sekali-kali berpikir kalau seandainya udara ini diuangkan atau dijual beli, bagaimana kita mau hidup di dunia ini? Ini sekarang kita merasakan biasa-biasa saja karena memang nikmatnya masih ada. Kapan kita merasa tidak biasa-biasa saja atau kesusahan? Waktu kita sakit, di mana kita susah bernafas, sakit badan, kepala pusing. Ketika itu kita tahu, ya Allah, nikmat banget ya, ternyata sehat yang Kau berikan ini benar-benar nikmat. Dan semuanya itu kita rasakan ketika sakit. Makanya orang sakit itu sebenarnya lagi digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ditegur ya. Iya, ditegur. Apakah kamu akan berubah setelah sakit atau memang kamu setelah itu biasa-biasa saja? Seperti itu. Bahkan demam yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang sangat-sangat besar. Kadang kita meremehkan sekedar demam, nanti juga iya, sekedar demam nanti juga sehat lagi. Tapi pernah nggak kita pikir, ya Allah, demam puyeng-puyeng ini aja bisa buat saya sakit. Lantas kenapa ketika saya waktu sehat itu nggak sekalipun saya bersyukur kepada? Paling kurang kita ucapkan Alhamdulillah, Bismillah, Masya Allah, dan lain sebagainya. Kita ucapkan sesuatu
ada kata-kata syukur atau ada apa namanya istilahnya itu kita itu hidup karena Allah. Jadi ketika kita katakan alhamdulillah atau masya Allah, seakan-akan kita bergantung pada Allah. Karena memang benar kita memang bergantung pada Allah. Jadi kata-kata itu sebenarnya seakan-akan, tapi sebenarnya apa yang kita rasakan itu benar dan itu disukai oleh Allah. Karena apa? Karena kita bergantung pada Allah. Tapi kalau seandainya kita katakan, wah ini nggak benar ini, hujan terus nggak benar ini. Padahal hujan itu adalah nikmat Allah. Wah hujan lagi. Padahal hujan itu adalah nikmat Allah. Kalau seandainya kita sebulan atau 3 bulan aja nggak dikasih hujan, gila, kering kerontang sampai sholat minta hujan. Tapi ketika hujan, aduh, hujan lagi. Itu dicatat nggak? Iya, dicatat. Nggak boleh. Itu seperti halnya kita menafikan atau meniadakan akan nikmat hujan itu. Catat. Iya, dicatat. Jadi kalau kita menafikan itu, orang bilang, aduh hujan lagi, hujan terus banyak orang yang bilang seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nggak kasih hujan lagi. Seperti itu. Akhirnya 3 bulan kita nggak ada air. Padahal hujan itu adalah rahmat, berkah, keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat manusia. Jadi kalau seandainya ada hujan, jangan dicela, jangan diupat. Walaupun kita hanya kan cuma bilang hujan lagi. Alhamdulillah. Emang apa salahnya? Iya. Nah, itu. Tapi sebenarnya itu salah. Karena kita adalah manusia yang mana kita itu hamba daripada Allah. Hamba kita menghambakan diri kepada Allah. Maka ketika ada hujan, ucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau seandainya tidak tahu doa ketika hujan, ucapkan alhamdulillah. Itu artinya kita bergantung kepada Allah. Syukur kepada Allah. Walaupun hujannya terlalu deras dan sampai banjir, tapi itu ada hikmah. Mungkin dikasih banjir karena apa? Karena kita itu nggak sadar bahwa kita itu punya nikmat terus, punya nikmat yang yang banyak-banyak. Biar ditegur sekali-sekali dengan banjir kayak itu, dengan kehilangan sesuatu atau memang sakit, itu adalah teguran supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kadang kita gimana nih? Itu salah. Sekarang ubah mindset kita, ubah pikiran kita. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan sekalipun, ubah mindset kita. Misalkan ini, ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang salah, misalkan kita biasa bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, tapi tiba-tiba kita nggak sadar bahwa kita bersedekah kepada orang yang mampu. Kalau seandainya orang biasa mengatakan bahwa salah orang nih, salah target, gitu kan? Tapi sekarang ubah, walaupun sebenarnya kesalahan kita, mungkin itu hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Mungkin ada hikmah kepada kita kah atau kepada dia sendiri. Seperti itu, sehingga mungkin ketika kita berikan itu, orang itu merasa dirinya itu membutuhkan atau merasa dirinya itu hina, sehingga dia berubah. Atau ketika kita memberikan itu, diri kita itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kamu itu tidak bisa berbuat sendiri, kamu itu harus bergantung kepada saya, sehingga banyak-banyaklah kamu berdoa. Seperti itu. Bahkan ketika salah pun kita harus merubah mindset. Ya Allah, saya salah. Mungkin ini takdir Allah. Bismillah. Insyaallah besok harus lebih baik. Mungkin ini rezeki dia. Gak boleh kita bilang, salah orang nih. Ya udahlah, besok nggak mau sedekah lagi. Gitu. Salah.
ubah semuanya, ubah mindset kita kepada yang lebih baik. Karena kalau seandainya mindset kita itu negatif atau mindset kita itu kejelekan, maka yang akan timbul juga jelek, yang akan hadir juga kejelekan. Tapi kalau seandainya mindset kita itu Allah, kebaikan, insya Allah akan kasih kebaikan dan bahkan Allah turunkan keberkahan. Contoh misalkan, sekarang pernah nggak ketika makan, lalu ada makanannya itu yang nggak enak, salah naruh salah memberikan bumbu atau apa misalkan. Ketika dirasa di akhir, tiba-tiba sayurnya itu yang sudah kita masak bukannya kerasa garam, tapi rasanya rasa gula. Pernah nggak? Nah, memang salah kita. Tapi ketika kita makan, kita nggak boleh mencela. Kita nggak boleh mencela. Misalkan nih, ini istri udah masak, kita tinggal makan kita. Terus di depan kita lagi kita makan, wah sayurnya ini manis. Kok beda? Panggil istri, lalu bilang, ini kenapa nih? Kok manis? Nggak mau makan. Kita mencela makanan. Pertama kita bilang bahwasanya salah makanannya ini, setelah itu kita nggak mau makan. Keberkahannya itu Allah cabut. Bukan hanya itu aja. Misalkan sudah kita makan, lagi kita makan, enak nggak? Enggak, asam banget. Kita makan, asam banget, nggak enak gitu, asam banget. Mangganya enak enggak? Asam banget. Tapi makan terus. Nah, Allah cabut keberkahan daripada makanan kita itu. Jadi di Mekah langsung dukung di Mekah. Tidak enak. Ketika sudah dicabut keberkahannya itu, sudah akhirnya setelah kita makan itu sakit perut. Tidak enak terus, Mas. Setelah kita makan itu mencret. Setelah kita makan itu ada terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi kalau seandainya kita bilang enak nggak? Enak asal terus. nggak? Enak terus. Iya. Jadi dalam ini kita enak terus dan kita tidak mencela makanan itu, sehingga keberkahan turun. Walaupun kita makan banyak, tapi tetap karena kita tidak mencela makanan. Istilahnya itu kalau dulu kami bilang itu, nah jangan mencela makanan, nanti makanannya nangis. Nah itu kalau kami di sana di Aceh itu ada istilahnya seperti itu. Jangan mencela makanan atau jangan mubazir. Nanti makanannya nangis gitu. Semuanya punya hikmah yang besar. Hikmahnya yaitu ya keberkahan dalam makanan. Kita nggak tahu makanan mana yang menjadi sumber kekuatan kita. Bisa jadi makanan yang diberikan oleh orang lain atau makanan yang memang tidak kita sukai. Maka kalau kita mencela makanan tersebut, apa yang kita inginkan tidak ada lagi. Jadi supaya kembali enak lagi, istighfar, syukur, ambil wudhu, sholat, kembali lagi enak. Ya, kalau seandainya sudah, misalkan inilah sebenarnya fungsi manfaat daripada belajar. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang memang kita tidak ketahui, kita tahu sekarang, kita bisa ubah pola yang dulu salah menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau sekarang misalkan, kenapa sih ada orang keberkahan lagi ya, kembali ke keberkahan? Kenapa orang ada yang misalkan dia itu kerja bisa, dia itu bisa kerja, bisa menghasilkan uang, bisa sampingan, bisa bercocok tanam, bisa main sama anak, bisa semua. Dalam satu hari itu dia bisa semua. Bahkan dalam setengah hari itu dia bisa melakukan semuanya. Kenapa? Sedangkan kita kadang dalam hal setengah hari aja udah capek dengan satu kegiatan. Kegiatan lain cocok tanam, nggak sempat lagi. Itu artinya keberkahan. Ada keberkahan dalam waktu kita, dan itu sebenarnya sangat-sangat kita inginkan. Namun kadang kita lupa
Keberkahan itu hadir itu ketika kita memang sering-sering bersyukur kepada Allah. Keberkahan itu hadir memang ketika kita itu benar-benar mengikhlaskan diri kepada Allah. Itu akan apa namanya? Mahiyal barakah. Ziyadatul khair. Apa itu berkah? Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ketika bertambah kebaikan itu, maka itu adalah sebuah keberkahan. Keberkahan yang mana kita inginkan dan memang kita idamkan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini saja. Sebenarnya saya ingin menghabiskan akan sampai ayat ke-46. Namun mungkin bisa kita lanjutkan. Ya, gimana? Waktu yang tidak mengizinkan. Iya, karena waktu juga tidak mengizinkan, jadi kita coba di sini saja. Mohon maaf kalau seandainya banyak kesalahan dan kesilapan ketika saya menjelaskan. Mungkin ada satu dua hal yang memang dari lisan saya itu ada ceplos-ceplos gitu, sehingga ada istilahnya itu tersinggung dari satu pihak atau pihak lainnya, dan saya mohon maaf itu karena memang penjelasan daripada ini harus kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di realita kehidupan kita, supaya kita bisa membumikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan cuma hanya dibaca, tapi juga dia diamalkan. Gimana cara membumikan Al-Quran? Ya gini. Ketika kita belajar, kita tahu ini salah, itu salah, kita perbaiki. Seperti itu saja. Maka bila Allah majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.